Ketika tangan kasar Siska yang berbau mawar memayunginya sambil menggigil kedinginan, di sanalah ego sang miliarder runtuh. Orang-orang kantornya berbisik penuh benci, melihat bagaimana seorang bos kaya jatuh cinta pada gadis yang bahkan tak mampu membeli makan siang. Mereka pikir ini hanya cerita romansa biasa. Sampai sebuah kotak kayu tua di lemari masa lalu dibuka, dan memaksa Doni melihat bahwa keluarganya lah yang telah merampas kebahagiaan gadis yang teramat dicintainya itu. Namun, sebelum kita lanjutkan ceritanya, jangan lupa klik like dan subscribe, dan juga tulis di komentar dari mana asal kalian. Kami sangat senang mengenal kalian dari berbagai penjuru Indonesia, bahkan dunia. Selamat mendengarkan. Matahari Jakarta sore itu tidak benar-benar tenggelam, ia hanya bersembunyi di balik kabut polusi dan deretan gedung pencakar langit yang angkuh. Di lantai 50 sebuah menara perkantoran di kawasan Sudirman, Doni berdiri menatap kaca jendela yang sangat besar. Di tangannya, ada secangkir espresso yang sudah dingin. Hidup Doni adalah tentang presisi. Jam tangannya harus tepat waktu, grafik sahamnya harus naik, dan semua orang di bawah kepemimpinannya harus bekerja seperti mesin. Namun, pikirannya justru tertinggal di trotoar bawah, pada aroma bunga sedap malam dan senyum seorang gadis yang ia tahu namanya saja tidak. Doni merasa ada yang aneh. Di tengah kemewahan ini, ia merasa kosong. Penthouse miliknya sunyi, hanya ada suara dengung AC dan detak jam dinding mewah yang terasa memekakkan telinga. Ia punya segalanya, tapi ia tidak punya alasan untuk tertawa tulus seperti gadis penjual bunga itu. Sementara itu, beberapa kilometer dari sana, dunia yang sangat berbeda sedang berdenyut. Siska baru saja turun dari angkot yang sesak. Bahunya pegal karena seharian berdiri, tapi langkah kakinya dipercepat saat memasuki sebuah gang sempit di daerah pinggiran Jakarta. Gang itu hanya cukup untuk satu motor. Baunya campur aduk antara aroma selokan yang mampet dan wangi masakan dari dapur-dapur tetangga yang berhimpitan. "Siska, baru pulang, enduk?" tanya Bu RT yang sedang menyapu jalanan depan rumahnya yang mungil. "Iya, Bu, mari," jawab Siska sopan, sambil terus berjalan menuju sebuah pintu kayu yang catnya sudah mengelupas. Itulah rumah Siska. Sebuah kontrakan 2 petak yang ia sebut istana. Begitu masuk, aroma minyak kayu putih langsung menyambut indera penciumannya. Di atas kasur tipis yang dialasi spray yang sudah pudar warnanya, Bu Aminah terbaring. Wajah ibunya pucat, garis-garis kelelahan dan sakit menahun terukir jelas di sana. Di samping tempat tidur, sebuah tabung oksigen tua berdiri seperti penjaga setia yang mulai kelelahan. Bunyi desisnya tidak teratur, tanda alat itu sudah butuh servis besar. "Ibu sudah minum obat?" tanya Siska sambil mencium tangan ibunya yang terasa dingin. "Sudah, Nak. Tadi dibantu Mbak Lastri tetangga sebelah," jawab Bu Aminah dengan suara parau. "Bunganya habis." Siska tersenyum manis, senyum yang sama yang membuat Doni terpaku. "Habis, Bu? Alhamdulillah. Tadi ada orang baik yang borong semua. Ibu jangan pikirkan biaya ya, yang penting Ibu tenang." Siska berbohong. Bunganya tidak benar-benar habis karena orang baik, melainkan ia harus banting harga di jam-jam terakhir agar bisa membawa pulang uang untuk menebus obat asma ibunya. Siska kemudian menuju dapur kecilnya yang hanya berisi satu kompor gas, satu tungku, dan beberapa piring plastik. Ia membuka rice cooker, hanya ada sisa nasi sedikit. Ia tidak memasak lauk malam ini. Baginya, asal ibunya makan dengan telur dadar, ia cukup makan nasi putih dengan taburan garam dan kerupuk yang sudah melempem. Inilah realita yang tidak pernah terbayangkan oleh pria seperti Doni. Bagi Siska, satu butir telur adalah kemewahan, sedangkan bagi Doni, makan siang seharga jutaan rupiah hanyalah rutinitas bisnis yang membosankan. Keesokan harinya, takdir kembali mempermainkan mereka. Hujan deras mengguyur Jakarta sejak siang. Langit gelap seolah tumpah ke bumi. Di depan lapak bunga Siska, air mulai menggenang setinggi mata kaki. Siska kedinginan. Tubuh kurusnya hanya dibungkus jaket tipis yang sudah bolong di bagian ketiak. Ia menutupi dagangannya dengan plastik transparan agar bunga-bunganya tidak hancur diterjang air hujan. Di tengah kemacetan yang mengular, sebuah mobil sedan hitam mengkilap tiba-tiba melambat dan berhenti tepat di depan Siska. Asap keluar dari kap mesinnya. Itu mobil Doni. Sopir pribadinya turun dengan panik, mencoba memeriksa mesin di tengah guyuran hujan deras. Doni terpaksa turun. Jas mahalnya langsung basah dalam hitungan detik. Ia terlihat sangat frustrasi, memaki keadaan dan kemacetan yang tak bergerak. Siska melihat pria itu. Pria yang beberapa hari ini sering memperhatikannya dari jauh. Tanpa pikir panjang,
Siska mengambil payung plastiknya. Payung murahan berwarna biru yang sudah ada beberapa lubang kecil di pinggirnya. Ia berlari kecil menembus hujan dan memayungi Doni. "Pak, pakai ini. Jas Bapak mahal, nanti rusak kena hujan," ucap Siska. Suaranya nyaris tenggelam oleh suara guntur. Doni menoleh, terkejut melihat gadis itu berdiri di sampingnya. Ia bisa melihat butiran air hujan di bulu mata Siska dan bibir gadis itu yang mulai membiru karena kedinginan. Namun, mata Siska memancarkan ketulusan yang membuat kemarahan Doni luruh seketika. "Kamu sendiri bagaimana? Kamu malah basah kuyup," kata Doni, suaranya melembut secara tidak sadar. "Saya sudah biasa, Pak. Kulit saya sudah akrab dengan hujan. Tapi Bapak sepertinya tidak biasa susah," jawab Siska dengan tawa kecil yang terdengar sangat jujur. Untuk pertama kalinya, Doni merasa malu. Malu karena ia sering mengeluh tentang hal-hal kecil, sementara di depannya ada seorang gadis yang hidupnya penuh perjuangan tapi masih sempat memikirkan orang lain. Doni terpaksa menunggu jemputan mobil cadangan di bawah tenda plastik sempit milik Siska. Di sana, di antara aroma mawar dan melati yang basah, mereka bicara. Bukan bicara tentang bisnis, tapi tentang hal-hal sederhana. Doni memperhatikan tangan Siska yang kasar dan luka-luka kecil akibat duri mawar. Ia juga melihat sandal jepit Siska yang sudah sangat tipis, nyaris rata dengan tanah. Ada rasa sesak di dada Doni yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia ingin merogoh dompetnya dan memberikan semua uang tunai yang ia punya, tapi ia melihat binar mata Siska, binar harga diri yang sangat tinggi. Ia tahu, gadis ini bukan pengemis. "Kenapa kamu jualan bunga di sini? Kenapa tidak cari kerja yang lebih nyaman?" tanya Doni hati-hati. Siska menatap hujan yang mulai mereda. "Nyaman itu relatif, Pak. Di sini saya bisa mengatur waktu. Kalau ibu saya drop di rumah, saya bisa langsung pulang. Kalau saya kerja di kantor seperti Bapak, mungkin gaji saya lebih besar, tapi saya tidak bisa setiap saat memegang tangan ibu saya saat beliau sesak napas." Jawaban itu menghantam ego Doni. Selama ini ia menganggap kesuksesan adalah tentang jabatan dan angka. Namun sore itu, di pinggir jalan yang becek, ia belajar bahwa kesuksesan bagi seseorang bisa sesederhana bisa berada di samping orang yang dicintai saat dibutuhkan. Saat mobil jemputan Doni datang, ia merasa berat untuk pergi. Ia ingin memberikan kartu namanya, tapi ia ragu. Ia hanya bisa menatap Siska yang kembali merapikan dagangannya. Doni tidak tahu bahwa setelah ia pergi, Siska terduduk lemas di bangku kayunya. Ia meraba sakunya. Hanya ada 2 lembar uang Rp10.000. Padahal, malam ini adalah batas waktu ia harus membayar cicilan pada Pak Jaka, rentenir yang tidak pernah kenal kata kasihan. Siska menatap langit yang mulai gelap. Ia berdoa dalam hati, berharap ada keajaiban besok pagi. Ia tidak tahu bahwa pria yang baru saja ia payungi adalah orang yang akan membawa perubahan besar dalam hidupnya. Sekaligus orang yang akan membukakan kotak Pandora masa lalu yang selama ini terkunci rapat. Doni di dalam mobil mewahnya terus melihat ke kaca spion, memperhatikan sosok kecil Siska yang semakin menjauh dan menghilang di balik kerumunan orang. Ia tidak bisa berhenti memikirkan satu hal. Bagaimana mungkin seseorang yang memiliki begitu sedikit, bisa memberi begitu banyak? Namun, sebuah pesan masuk di ponsel Doni. Dari ibunya. "Doni, malam ini ada jamuan makan malam dengan keluarga Clarissa. Jangan terlambat. Kamu tahu seberapa penting aliansi bisnis kita dengan keluarga mereka." Doni menghela napas panjang. Dunianya menuntutnya untuk bersama Clarissa, seorang wanita yang setara secara status. Tapi hatinya justru tertinggal pada payung biru yang bolong dan tangan yang berbau mawar. Disinilah benturan itu dimulai. Sebuah benturan yang tidak hanya akan melibatkan perasaan, tapi juga rahasia gelap yang selama ini terkubur di bawah fondasi kekayaan keluarga Doni. Doni belum menyadari bahwa setiap kali ia mendekat pada Siska, ia sebenarnya sedang menggali kembali luka lama yang sengaja dikubur ayahnya belasan tahun silam. Dan Siska, gadis itu adalah bom waktu yang siap meledakkan segala kenyamanan hidup Doni. Hari-hari setelah insiden hujan itu, Jakarta terasa berbeda bagi Doni. Ruang kantornya yang kedap suara dan ber-AC sentral kini terasa menyesakkan. Setiap kali ia melihat deretan bunga papan di lobi kantornya atau mencium aroma parfum floral dari sekretarisnya, pikirannya langsung melayang ke sebuah trotoar becek dan seorang gadis dengan payung biru yang bolong. Doni mulai melakukan hal yang tidak masuk akal bagi seorang CEO. Ia meminta sopirnya untuk tidak menjemputnya tepat di lobi, melainkan menunggunya 2 blok dari sana. Ia ingin berjalan kaki, hanya demi melewati lapak Siska.
Namun, ia tahu ia tidak bisa terus-menerus muncul dengan setelan jas seharga motor sport. Maka, suatu sore, Doni mengganti pakaiannya dengan kaos polo sederhana dan celana katun hitam. Ia mencoba, menyamar, menjadi orang biasa, meski aura kepemimpinannya sulit disembunyikan. Bunganya satu ikat, Siska, sapa Doni dengan nada yang diusahakan seakrab mungkin. Siska mendongak, matanya membelalak kaget. Pak Doni, kok jalan kaki? Mobil bapak mana? Lagi ingin cari keringat. Jakarta macetnya nggak masuk akal kalau sore begini, alibi Doni sambil tersenyum kikuk. Ia kemudian menunjuk ke arah warung tenda di seberang jalan. Sudah makan? Saya lapar, tapi nggak suka makan sendirian. Siska ragu. Ia melihat pakaian Doni, lalu melihat dirinya sendiri yang penuh keringat dan debu jalanan. Pak, saya cuma penjual bunga. Bapak nggak malu makan sama saya di sana? Itu warung nasi kucing, kursinya cuma bangku kayu panjang. Kursi kayu atau sofa kulit nggak mengubah rasa nasi, kan? Yuk, ajak Doni mantap. Sore itu, di bawah tenda oranye yang bergoyang ditiup angin bus kota, dua dunia itu benar-benar duduk bersisian. Doni memesan nasi bungkus dengan lahap, sesuatu yang biasanya hanya ia lihat di televisi. Siska memperhatikannya dengan heran sekaligus kagum. Ada kehangatan yang menjalar di dada Siska saat melihat pria kaya itu tidak risih menyentuh sendok plastik atau meminum teh tawar hangat dari gelas kaca yang sedikit retak. Mereka mulai bercerita. Siska bercerita tentang mimpinya yang sederhana. Ingin memiliki toko bunga kecil yang ada atapnya, supaya ia tidak perlu lagi berlari setiap kali mendung datang. Doni bercerita tentang kesepiannya, tentang bagaimana setiap orang yang mendekatinya selalu punya maksud tersembunyi, tentang kontrak, tentang uang, dan tentang warisan. Kamu adalah orang pertama yang memayungi saya tanpa bertanya siapa saya, Siska, ucap Doni pelan, menatap lurus ke mata gadis itu. Ketegangan romantis itu mulai terbangun. Ada jeda panjang di mana hanya suara bising knalpot yang terdengar, namun mata mereka bicara lebih banyak. Namun, dunia nyata segera menarik mereka kembali ke bumi. Tiba-tiba, sebuah mobil mewah berhenti di depan warung itu. Clarissa, wanita pilihan ibu Doni, turun dengan wajah penuh kejijikan. Doni, apa yang kamu lakukan di tempat kumuh ini? Suara Clarissa melengking, membuat beberapa pelanggan warung menoleh. Matanya kemudian beralih ke Siska, menilainya dari ujung rambut hingga ujung sandal jepitnya yang tipis. Dan siapa ini? Pelayan kamu? Atau pengemis yang kamu kasihani? Siska mendadak merasa sangat kecil. Ia langsung berdiri, menundukkan kepala sedalam-dalamnya. Maaf, saya permisi dulu, masih banyak bunga yang belum laku. Doni mencoba menahan tangan Siska, tapi Siska dengan halus melepaskannya. Siska berlari kembali ke lapaknya dengan hati yang berdenyut sakit. Ia sadar, Clarissa benar. Di mata orang-orang seperti mereka, Siska hanyalah noktah kecil yang mengganggu pemandangan. Konflik sosial mulai meruncing. Besoknya, di kantor, Doni mendapati ibunya sudah duduk di kursi kebesarannya. Ibu dengar kamu makan di pinggir jalan sama perempuan jalanan, Doni. Jangan buat malu nama keluarga. Clarissa sangat tersinggung. Ibu sudah mengatur pertunangan kalian bulan depan. Doni mengepalkan tangan. Aku bukan barang dagangan, Bu. Dan Siska, dia bukan perempuan jalanan. Dia punya nama. Di sisi lain, hidup Siska semakin terjepit. Pak Jaka, sang rentenir, datang ke lapaknya dan menendang ember bunganya hingga airnya tumpah ke jalan. Siska, mana cicilannya? Jangan sampai saya seret kamu ke kantor polisi atau saya ambil kontrakan kamu. Siska menangis di pojok trotoar. Ia merasa begitu tidak berdaya. Ia merindukan Doni, merindukan percakapan di warung tenda itu, tapi ia tahu ia harus menjauh. Kehadiran Doni memberinya harapan, tapi harapan itu terasa seperti racun yang pelan-pelan membunuhnya karena ia tahu itu mustahil. Siska mulai sengaja menghindari Doni. Setiap kali Doni datang, Siska akan bersembunyi di balik pohon besar atau pura-pura sedang mengantar bunga ke pelanggan lain. Doni merasa ada yang hilang. Ia mencari Siska ke sana kemari hingga ia nekat mencari alamat kontrakan Siska lewat informasi yang ia gali setengah mati. Suatu malam yang sepi, Doni sampai di depan gang sempit Siska. Ia melihat Siska sedang berdiri di depan pintu kontrakannya, menatap langit dengan pandangan kosong. Wajahnya terlihat sangat lelah, ada bekas air mata yang sudah mengering di pipinya. Doni ingin sekali melangkah maju dan memeluknya, menjanjikan bahwa semuanya akan baik-baik saja.
Namun, dari balik bayangan gang, ia melihat seorang pria bertato, anak buah Pak Jaka, sedang mengawasi rumah Siska dengan tatapan mengancam. Doni tersadar, masalah Siska bukan hanya tentang perbedaan status, tapi tentang keselamatan nyawa. Dan ia, dengan segala kekayaannya, justru menjadi alasan mengapa Siska semakin ditekan oleh orang-orang yang membencinya. Doni berdiri di kegelapan, terkunci dalam kebimbangan. Haruskah ia maju dan menyelamatkan Siska dengan uangnya? Ataukah langkah itu justru akan membuat Siska semakin dihina oleh dunia? Sementara itu, di dalam tas lusuhnya, Siska menggenggam sebuah surat pemberitahuan penyitaan yang harus ia hadapi besok pagi. Malam itu, Jakarta tidak sedang berpihak pada Siska. Langitnya hitam pekat, seolah ikut menekan pundak Siska yang semakin merosot. Di tangannya, selembar kertas kuning kusam dari Pak Jaka bergetar hebat. Itu bukan lagi sekadar peringatan, itu adalah ultimatum. Jika dalam 3 hari hutang pokok dan bunganya yang membengkak tidak dibayar setengahnya, kontrakan 2 petak itu akan digembok paksa. Siska menoleh ke dalam, menatap ibunya, Bu Aminah, yang sedang terbatuk-batuk kecil dalam tidurnya. Suara desis tabung oksigen itu terdengar seperti detak bom waktu bagi Siska. Setiap hirupan napas ibunya adalah biaya, dan Siska merasa seperti sedang menghitung mundur sisa hidupnya sendiri. Anduk, Siska. Suara lemah Bu Aminah memecah keheningan. Siska segera menyeka air matanya dan mendekat. Iya, Bu, Siska di sini. Tadi ada orang datang, pria tinggi, pakai baju rapi. Dia tanya soal kamu, tapi dia nggak sebut nama. Dia titip ini. Bu Aminah menunjuk sebuah amplop coklat tebal di atas meja kayu reot. Jantung Siska berdegup kencang. Ia tahu itu dari Doni. Dengan tangan gemetar, ia membuka amplop itu. Isinya bukan surat cinta, melainkan tumpukan uang tunai senilai puluhan juta rupiah dan sebuah catatan kecil. Tolong terima ini. Bukan sebagai pinjaman, tapi sebagai tanda maaf atas ketidaksopanan Clarissa kemarin. Tolong jangan menolak, demi kesehatan ibu kamu. Bukannya lega, Siska justru merasa seperti baru saja ditampar. Harga dirinya yang selama ini ia jaga dengan susah payah, satu-satunya hal yang ia miliki di dunia ini, terasa runtuh. Baginya, uang itu bukan bantuan, melainkan bukti nyata bahwa di mata Doni, dia hanyalah sebuah masalah yang bisa diselesaikan dengan saldo bank. Esok harinya, Siska mendatangi gedung kantor Doni. Ia tidak masuk lewat lobi utama yang megah karena petugas keamanan sudah menatapnya dengan curiga. Ia menunggu di pintu keluar parkir basement selama berjam-jam di bawah terik matahari yang membakar kulitnya. Saat mobil hitam Doni muncul, Siska menghadangnya. Doni turun dengan wajah cemas. Siska, kenapa kamu di sini? Kenapa nggak telepon? Siska tidak menjawab. Ia memberikan amplop coklat itu kembali ke dada Doni. Pak Doni, saya mungkin miskin. Saya mungkin tidak punya apa-apa untuk dibanggakan. Tapi saya bukan wanita yang bisa Bapak beli harga dirinya dengan amplop ini. Siska, bukan itu maksud saya. Lalu apa, Pak? Suara Siska meninggi, bergetar karena emosi yang tertahan. Bapak pikir uang ini bisa menghapus hinaan dari pacar Bapak? Bapak pikir dengan uang ini saya bisa merasa setara? Tidak, Pak. Uang ini justru membuat saya sadar kalau saya memang tidak pantas berada di dekat Bapak. Di saat yang bersamaan, Ibunda Doni, Ibu Ratna, muncul dari balik pintu lobi. Beliau telah melihat semuanya. Dengan langkah anggun namun mematikan, ia menghampiri mereka. Beberapa karyawan mulai berbisik di kejauhan, menciptakan suasana yang sangat memalukan bagi Doni. Doni, masuk ke dalam sekarang, perintah Ibu Ratna dingin. Lalu ia menoleh ke Siska. Dan kamu gadis penjual bunga. Saya sudah menyelidiki siapa kamu. Hutang keluarga kamu, penyakit ibu kamu pikir saya tidak tahu? Kamu sedang mencoba menjerat anak saya agar beban hidupmu hilang, kan? Berapa yang kamu butuhkan? Sebutkan angkanya, lalu pergi sejauh mungkin dari Jakarta. Siska terdiam. Kata-kata itu terasa lebih tajam daripada duri mawar yang biasa melukai tangannya. Ia menatap Doni, berharap pria itu akan membelanya. Namun Doni terpaku, terjepit di antara rasa hormat pada ibunya dan rasa cintanya yang tumbuh pada Siska. Keraguan di mata Doni adalah luka yang paling dalam bagi Siska. Saya tidak butuh uang ibu, ucap Siska lirih namun tegas. Dan Pak Doni, tolong berhenti menemui saya. Kehadiran Bapak hanya membawa badai di hidup saya yang sudah hancur. Siska berbalik dan pergi dengan langkah cepat.
Air matanya tumpah saat ia mencapai trotoar jalan raya. Ia merasa sangat sendirian di tengah kemacetan Jakarta yang bising. Ia harus mencari cara lain. Ia tidak bisa menerima bantuan Doni, tapi ia juga tidak bisa membiarkan ibunya mati. Malam itu, Siska menghubungi seseorang yang pernah memberinya kartu nama di dekat rumah sakit, seorang pria yang mencari pendonor cepat. Siska tahu ini berbahaya, ia tahu ini melanggar hukum, tapi di matanya saat ini, hanya itu satu-satunya jalan keluar yang tersisa tanpa harus mengemis pada keluarga Doni. Sementara itu, Doni kembali ke kantornya dengan perasaan hancur. Ia membanting pintu dan duduk di kursinya yang empuk, tapi ia merasa seperti duduk di atas bara api. Ia memanggil asistennya, Arya. Arya, selidiki semua tentang keluarga Siska. Bukan hanya hutangnya, tapi masa lalunya. Kenapa ibunya bisa sesakit itu? Apa yang terjadi dengan ayahnya? Doni mengusap wajahnya kasar. Ada sesuatu yang disembunyikan ibuku. Aku bisa merasakannya. Doni belum tahu bahwa saat ia mulai mencari kebenaran, ia sedang membuka kotak Pandora yang akan mengubah rasa cintanya menjadi rasa bersalah yang tak tertahankan. Ia juga tidak tahu bahwa di sebuah klinik gelap di pinggiran kota, Siska sedang menandatangani sebuah surat pernyataan yang mempertaruhkan nyawanya demi beberapa ratus juta rupiah. Lampu jalanan berkedip-kedip saat Siska menatap langit untuk terakhir kalinya sebelum memasuki klinik itu. Ia berbisik pelan, "Maafkan aku, Doni, kita memang tidak ditakdirkan untuk bersama." Di sisi lain kota, Doni menemukan sebuah dokumen tua di brankas ayahnya yang tertutup debu, sebuah dokumen yang berisi laporan kecelakaan kerja belasan tahun silam. Hujan di Jakarta kali ini terasa berbeda, baunya bukan lagi tanah basah, melainkan bau besi dan debu dari arsip-arsip tua yang baru saja dibuka paksa oleh Doni. Di dalam ruang kerja ayahnya yang megah namun dingin, Doni terduduk di lantai. Di sekelilingnya berserakan dokumen-dokumen dari tahun 2010. Tangannya bergetar hebat saat memegang sebuah map biru yang sudah menguning pinggirannya. Di sana tertera sebuah laporan kecelakaan kerja yang selama ini dihilangkan dari catatan resmi perusahaan. Nama korban, Baskoro. Jabatan, supir logistik. Penyebab kematian, remblong pada kendaraan dinas yang sudah berkali-kali dilaporkan rusak namun tidak diperbaiki demi menekan biaya operasional. Doni memejamkan mata, air matanya jatuh mengenai kertas itu. Baskoro adalah ayah Siska. Fakta pahit itu terpampang jelas. Ayah Doni telah menumbalkan nyawa ayah Siska demi efisiensi dana. Tidak ada santunan yang layak, tidak ada permintaan maaf. Sebaliknya, keluarga Doni menggunakan kekuasaan mereka untuk membungkam kasus itu, membuat keluarga Baskoro jatuh miskin dan terlilit hutang rumah sakit yang tak berujung. Jadi ini alasannya? Bisik Doni dengan suara serak. Ini alasan kenapa ibu begitu membenci Siska. Bukan karena dia miskin, tapi karena wajah Siska adalah pengingat akan dosa besar keluarga kita. Doni merasa dunianya runtuh. Selama ini ia merasa menjadi pahlawan yang ingin menyelamatkan Siska dengan uangnya, tanpa sadar bahwa uang yang ia miliki adalah uang yang seharusnya menjadi milik keluarga Siska sebagai hak mereka. Ia merasa menjadi penjahat yang paling menjijikkan. Sementara itu, di sebuah sudut kota yang tidak terjangkau lampu jalanan, Siska sedang berdiri di depan sebuah klinik tanpa papan nama. Bau karbol yang tajam menusuk hidungnya. Ia menggenggam tas lusuhnya erat-erat. Di dalamnya ada hasil tes kesehatan yang menyatakan ia adalah kandidat yang cocok. "Kamu yakin, Siska?" tanya seorang pria parubaya dengan tatapan dingin, sang calo organ. "Begitu kamu masuk ke meja operasi ini, tidak ada jalan kembali. Ginjalmu akan diambil, dan kamu butuh waktu lama untuk pulih." Siska menatap layar ponselnya yang retak. Ada foto ibunya yang sedang tersenyum tipis saat masih sehat dulu. "Saya yakin. Tolong serahkan uang muka ini ke alamat rumah saya malam ini juga. Pastikan ibu saya bisa masuk rumah sakit terbaik besok pagi." Siska tidak takut pada rasa sakit operasi. Ia lebih takut melihat ibunya mati karena ketidakmampuannya. Ia juga ingin segera lepas dari bayang-bayang Doni. Baginya, mencintai Doni adalah sebuah pengkhianatan kepada almarhum ayahnya. Meski saat itu ia belum tahu kebenaran yang baru saja ditemukan Doni. Kembali ke rumah mewah Doni, sebuah konfrontasi hebat terjadi. Doni melemparkan map biru itu ke meja di depan ibunya. "Kenapa ibu tidak pernah bilang?" teriak Doni. "Ayah membunuh orang, Bu. Ayah menghancurkan hidup Siska." Ibu Ratna berdiri dengan tenang, meski wajahnya pucat. "Itu kecelakaan, Doni. Perusahaan sedang dalam masa sulit saat itu.
Kita hanya melakukan apa yang harus dilakukan untuk bertahan. Bertahan di atas penderitaan orang lain. Doni tertawa getir dengan mata memerah. Siska menjual bunga di pinggir jalan, dihina oleh ibu, dikejar rentenir. Semua itu karena kita. Dan sekarang, asisten saya bilang Siska menghilang dari kontrakannya. Dia pergi ke suatu tempat bernama Klinik Cahaya. Ibu tahu itu tempat apa? Itu tempat penjagalan ilegal. Doni tidak menunggu jawaban ibunya. Ia berlari keluar, masuk ke mobilnya, dan memacu kendaraan itu seperti orang kesurupan. Ia menghubungi Arya, asistennya, untuk melacak lokasi tepat klinik tersebut. Jantungnya berdegup kencang, setiap detik terasa seperti jarum yang menusuk kulitnya. Di klinik itu, Siska sudah berganti pakaian dengan jubah operasi yang tipis dan berwarna kusam. Ia berbaring di atas meja operasi yang dingin. Lampu di atasnya menyala terang, menyilaukan matanya. "Tolong biusnya dimulai," ucap sang dokter tanpa empati. Siska memejamkan mata. Bayangan Doni muncul di benaknya. Saat mereka makan nasi kucing, saat Doni tertawa karena kemejanya terkena sambal, dan saat Doni menatapnya dengan penuh cinta di bawah hujan. "Maafkan aku, Doni," bisik Siska dalam hati saat kesadarannya mulai menghilang karena pengaruh obat bius. "Aku harus melakukan ini, supaya setidaknya ada satu dari kita yang hidup tanpa rasa bersalah." Di luar, suara decit rem mobil Doni terdengar membelah kesunyian malam. Doni melompat keluar, menerjang pintu klinik yang terkunci. Ia tidak peduli lagi dengan citranya sebagai CEO. Ia hanya ingin menemukan gadis yang separuh hidupnya telah dirampas oleh keluarganya, sebelum separuh lagi dirampas oleh meja operasi itu. Doni mendobrak pintu ruang operasi tepat saat pisau bedah nyaris menyentuh kulit Siska. Namun, di saat yang sama, seorang perawat berlari masuk dari arah lain dengan wajah panik. "Dokter, tunggu. Ada masalah dengan hasil darah pasien ini, jantungnya tidak stabil." Doni membeku di ambang pintu. Ia melihat Siska yang terbaring lemah, tak sadarkan diri, dikelilingi oleh mesin-mesin yang berbunyi tak keruan. Akankah ini menjadi pertemuan terakhir mereka? Ruang operasi itu seketika berubah menjadi medan pertempuran antara hidup dan mati. Bau obat bius yang memuakkan bercampur dengan aroma amis darah yang samar. Doni berdiri membeku di ambang pintu, napasnya memburu, matanya membelalak menatap sosok Siska yang terbaring kaku di bawah lampu operasi yang putih menyilaukan. Gadis itu terlihat begitu kecil, begitu rapuh, seolah nyawanya hanya bergantung pada seutas benang tipis yang siap putus kapan saja. "Berhenti, saya bilang berhenti," teriak Doni dengan suara yang pecah oleh tangis. Ia menerjang masuk, mengabaikan dua orang pria berbadan besar yang mencoba menahannya. Dokter bedah itu terperanjat, pisau bedah di tangannya sempat tergelincir. "Siapa kamu? Keluar, ini prosedur medis." "Ini bukan prosedur medis, ini pembunuhan." Doni merangsek maju, matanya tertuju pada monitor detak jantung yang berbunyi tit-tit-tit. Dengan nada yang semakin cepat dan tidak beraturan. Grafik di layar itu melompat-lompat liar, mencerminkan kondisi jantung Siska yang sedang berontak melawan obat bius dosis tinggi yang disuntikan paksa ke tubuhnya yang lemah. Doni jatuh berlutut di samping meja operasi. Ia meraih tangan Siska yang terasa sangat dingin, dingin yang mematikan. Ia menggenggam jemari yang biasanya berbau mawar itu, kini jemari itu terasa seperti es. "Siska, bangun, Siska, ini aku, Doni," bisik Doni di telinga Siska, air matanya jatuh membasahi sprei hijau yang menutupi tubuh gadis itu. "Jangan lakukan ini, aku mohon. Aku sudah tahu semuanya. Aku sudah tahu tentang ayah, tentang kecelakaan itu. Maafkan aku, Siska. Maafkan keluargaku." Namun Siska tidak menjawab. Kelopak matanya tertutup rapat, wajahnya pucat pasi seperti kertas. Di tengah kekacauan itu, monitor mendadak mengeluarkan suara denging panjang yang memekakan telinga. Garis di layar itu menjadi datar. "Pasien henti jantung. Ambil defibrilator sekarang," teriak dokter itu, kini wajahnya ikut panik. Ia tahu jika Siska mati di sini, karir dan hidupnya akan berakhir di penjara. Doni ditarik paksa keluar dari ruangan oleh asistennya, Arya, yang baru saja tiba bersama polisi. Di balik kaca kecil pintu ruang operasi, Doni hanya bisa melihat bayangan para medis yang sedang menekan dada Siska berulang kali. Setiap sentakan itu seolah-olah menghantam dada Doni juga. "Jangan pergi, Siska, jangan tinggalkan aku dengan rasa bersalah ini," raung Doni di koridor rumah sakit yang kumuh itu. Ia bersimpuh,
memukuli lantai semen yang dingin. Pria yang biasanya tampil angkuh di depan dewan direksi itu kini hancur berkeping-keping, menjadi seorang pria yang hanya menginginkan satu kesempatan lagi untuk meminta maaf. Setengah jam berlalu seperti ribuan tahun. Akhirnya, pintu terbuka. Dokter itu keluar dengan peluh membasahi dahi. Ia menatap Doni dengan tatapan kosong. Kami berhasil mengembalikan detak jantungnya, tapi dia koma, ucap dokter itu lirih. Kondisi fisiknya terlalu lemah. Dia kekurangan gizi kronis, dan jantungnya tidak kuat menerima beban emosional dan kimiawi secara bersamaan. Sekarang, semuanya tergantung pada keinginannya untuk bertahan hidup. Malam itu juga, Doni memindahkan Siska ke rumah sakit terbaik di Jakarta menggunakan helikopter medis. Ia tidak peduli lagi dengan biaya miliaran rupiah. Ia tidak peduli lagi dengan ancaman ibunya yang akan mencabut posisinya sebagai CEO. Di dalam ambulans udara itu, Doni terus menggenggam tangan Siska, membisikkan janji-janji yang tak putus-putus. 3 hari kemudian, di ruang VIP yang sunyi, Siska perlahan membuka matanya. Hal pertama yang ia lihat adalah Doni yang tertidur di kursi samping tempat tidurnya, masih mengenakan kemeja yang sama saat malam kejadian, kusut dan berantakan. Mata Doni sembab, ada lingkaran hitam di bawahnya. Siska mencoba menggerakkan tangannya, membuat Doni terjaga seketika. "Siska, kamu bangun?" "Dokter, Siska sudah bangun." Siska menatap Doni dengan pandangan sayu. Kenapa Bapak di sini? Kenapa saya masih hidup?" Suara Siska nyaris tak terdengar, serak dan kering. Doni menangis lagi, tapi kali ini tangis lega. Ia mencium tangan Siska berkali-kali. "Maafkan aku, Siska. Aku tahu semuanya. Tentang ayahmu, tentang kecelakaan itu. Aku tidak akan membiarkanmu menderita lagi. Aku sudah memindahkan ibumu ke lantai atas. Beliau sedang ditangani dokter spesialis jantung terbaik. Operasinya akan dilakukan besok, dan aku yang menjamin semuanya." Siska memalingkan wajahnya, air mata mengalir dari sudut matanya. "Bapak melakukan ini karena kasihan, karena rasa bersalah. Saya tidak butuh itu, Pak Doni. Saya tidak mau hidup di atas uang orang yang menghancurkan ayah saya. Ini bukan soal rasa bersalah, Siska." Doni memegang kedua sisi wajah Siska dengan lembut agar gadis itu menatapnya. "Ini soal aku yang tidak bisa bernapas kalau kamu tidak ada. Ini soal aku yang baru sadar kalau seluruh kekayaanku tidak ada artinya kalau aku tidak bisa menyelamatkan orang yang kucintai. Tolong, beri aku kesempatan untuk menebus dosa keluargaku, bukan sebagai bosmu, tapi sebagai pria yang mencintaimu." Di tengah momen yang sangat emosional itu, pintu kamar terbuka. Ibu Ratna berdiri di sana. Wajahnya tidak lagi angkuh. Beliau melihat anaknya yang begitu hancur di depan seorang gadis penjual bunga. Di tangannya, Ibu Ratna membawa sebuah kotak kayu tua, milik almarhum suaminya. "Doni, Siska," suara Ibu Ratna bergetar. "Ada sesuatu yang harus kalian lihat. Sesuatu yang ditinggalkan suamiku sebelum dia meninggal, yang selama ini saya sembunyikan karena ketakutan saya sendiri." Siska dan Doni saling berpandangan. Ketegangan kembali memuncak. Rahasia apa lagi yang tersimpan di dalam kotak itu? Apakah itu akan menjadi jembatan perdamaian? Atau justru menjadi paku terakhir di peti mati hubungan mereka? Sementara itu, di lantai atas, kondisi Bu Aminah tiba-tiba kembali menurun drastis tepat sebelum operasi dimulai. Udara di dalam ruang perawatan itu mendadak terasa berat saat Ibu Ratna melangkah mendekat. Ia meletakkan kotak kayu tua itu di atas meja. Dengan tangan yang gemetar, ia membukanya. Di dalamnya, ada sebuah surat wasiat yang belum sempat disahkan dan sebuah buku tabungan atas nama Siska. "Suamiku, Ayah Doni, dia tidak sejahat yang kamu pikir, Siska," ucap Ibu Ratna dengan suara parau. "Di akhir hidupnya, dia didera rasa bersalah yang hebat. Dia menyisihkan sebagian saham perusahaan untukmu dan ibumu sebagai bentuk pertanggungjawaban. Tapi saya takut. Saya takut reputasi keluarga kita hancur. Saya takut kita kehilangan segalanya jika rahasia ini terungkap. Jadi, saya menyembunyikan ini selama belasan tahun." Tangis Ibu Ratna pecah. Beliau berlutut di samping tempat tidur Siska, pemandangan yang tak pernah terbayangkan oleh siapapun. "Maafkan saya, Siska. Kesombongan saya telah membuatmu menderita jauh lebih lama dari yang seharusnya." Siska terdiam, air matanya mengalir deras. Kemarahan yang selama ini ia simpan seolah luruh bersama pengakuan itu. Ia melihat Doni, yang juga tertunduk malu atas perbuatan keluarganya. Namun,
Di tengah suasana rekonsiliasi itu, sebuah interkom berbunyi nyaring. Kode biru. Lantai 7, kamar 702. Pasien atas nama Ibu Aminah mengalami gagal napas. Dunia seakan berhenti berputar. Siska mencoba bangkit dari tempat tidurnya meskipun tubuhnya masih sangat lemah. Doni dengan sigap menyangganya, dan bersama-sama mereka menuju ruang ICU. Di depan pintu kaca itu, mereka melihat tim dokter bekerja keras. Siska hanya bisa berdoa, jemarinya bertaut erat dengan jemari Doni. Tuhan, jangan ambil ibu sekarang, biarkan beliau melihat bahwa keadilan sudah datang, bisiknya lirih. Setelah 1 jam yang terasa seperti keabadian, dokter keluar dengan senyum tipis yang melegakan. Ibu Aminah melewati masa kritisnya. Tubuhnya merespons obat-obatan dengan sangat baik. Beliau ingin bertemu putrinya. 6 bulan berlalu. Jakarta sore itu tetap macet dan bising. Namun di sebuah sudut jalan yang dulu menjadi tempat Siska bertaruh nyawa dengan debu jalanan, kini berdiri sebuah toko bunga yang asri bernama Siska S Garden, Sincerity in Every Bloom. Toko itu tidak besar, tapi sangat indah. Dindingnya dicat putih bersih dengan kaca-kaca besar yang memperlihatkan beragam jenis bunga segar. Di dalamnya, Bu Aminah duduk di kursi roda, terlihat jauh lebih segar, sedang membantu merangkai bunga melati. Beliau tidak lagi butuh tabung oksigen besar, hanya senyum yang kini menghiasi wajahnya. Siska sedang melayani pelanggan saat sebuah mobil sedan hitam, mobil yang sama yang dulu mogok di depannya, berhenti di depan toko. Bukan supir yang turun, melainkan Doni sendiri. Pria itu tidak lagi mengenakan jas kaku. Ia hanya memakai kemeja flanel yang lengannya digulung hingga siku. Pesanan bunga mawar putih untuk wanita tercantik di dunia sudah siap? Tanya Doni sambil menyandarkan tubuhnya di konter toko. Siska tertawa, tawa yang kini lepas tanpa beban. Bapak Sio ini rajin sekali mampir. Memangnya tidak ada rapat triliunan hari ini? Doni berjalan mendekat, mengambil tangan Siska dan mengecupnya dengan lembut di depan Bu Aminah. Rapat bisa menunggu, tapi memastikan pemilik hati saya ini bahagia adalah prioritas utama. Doni tidak memberikan toko ini secara cuma-cuma. Siska bersikeras untuk membayar modalnya dari dana warisan ayahnya yang dikembalikan. Siska ingin membuktikan bahwa ia bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Dan Doni menghormati itu. Ia mencintai Siska bukan karena ia bisa membelinya, tapi karena Siska telah mengajarinya arti dari harga diri dan ketulusan. Ibu Ratna pun kini sering terlihat mampir. Terkadang hanya untuk membawakan makanan untuk Bu Aminah. Luka masa lalu memang tidak hilang sepenuhnya, tapi mereka memilih untuk menyembuhkannya bersama-sama. Saat matahari terbenam, menyisakan warna jingga di langit Jakarta, Doni dan Siska berdiri di depan toko. Doni merangkul bahu Siska, menatap mawar putih yang mekar dengan sempurna. Kadang aku berpikir, bisik Siska sambil menyandarkan kepalanya di bahu Doni. Kalau saja mobil bapak tidak mogok hari itu. Bukan mobilnya yang mogok, Siska, potong Doni sambil menatap mata Siska dengan dalam. Hatiku yang sudah lama mogok, dan kamu adalah satu-satunya orang yang tahu cara menyalakannya kembali. Mereka sadar, cinta sejati tidak menuntut kesempurnaan status. Cinta sejati adalah tentang 2 orang yang berani jujur pada luka masing-masing, dan berjanji untuk tidak pernah melepaskan genggaman, seberapa kencang pun badai kehidupan mencoba memisahkan mereka.